Ya, pemirsa, baru saja kami mendapatkan kabar bahwa KPK dikabarkan melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Ini visual terbaru yang kita dapatkan. Jangan ada yang cara AB dulu. Masuk, masuk. Situasi depan Makobrimob. Putar, putar. Anak sekolah kasih masuk tuh. Kasih masuk. Depan Makobrimob. Jangan ada yang cara AB dulu. Masuk, masuk. Situasi mencekam, katanya Pak Lukas dibawa ke Polda Makobrimob. Saat ini. Pemirsa, berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan, ini adalah berdasarkan audio di video yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa ini adalah situasi di depan Makobrimob di Papua. Kalau kita tadi dengarkan, beberapa kali terdengar ada semacam suara letupan seperti itu. Dan itu membuat beberapa kendaraan yang tadinya akan melintas harus berputar balik. Tapi pemirsa, kalau kita mendapatkan informasi ini, KPK dikabarkan menangkap Gubernur Papua Lukas NMB, di mana dikabarkan Lukas ditangkap saat sedang makan di salah satu restoran di Jayapura. Tapi informasi ini masih akan terus kami follow up, masih akan kami tindak lanjuti terkait dengan kebenarannya, baik itu pada pihak polisian maupun kepada pihak KPK. Tapi memang Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengatakan bahwa informasi yang ia dapat adalah KPK yang melakukan penangkapan. Siapa yang ditangkap ini tidak dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Katanya Pak Lukas dibawa ke Polda Makobrimob. Situasi depan Makobrimob. Terkait dengan penangkapan Lukas NMB, ini memang menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh banyak pihak ya, utamanya terkait dari organisasi atau pihak-pihak anti korupsi. Karena memang sejak September 2022, Lukas NMB ini sudah diproses begitu oleh pihak KPK, tepatnya pada tanggal 12 September 2022, pemanggilan pertama Lukas NMB sebagai saksi, tapi tidak hadir pada saat itu karena beralasan sakit, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Alasan sakit ini terus dipakai oleh pihak Lukas NMB untuk bisa dimaknai sebagai dalam tanda kutip menghindar dari panggilan KPK. Namun kenyataannya pemirsa, pada akhir Desember 2022 ternyata Gubernur Papua Lukas NMB ini bisa menghadiri peresmian bangunan milik atau bangunan di kawasan Jayapura, Papua. Atas dasar inilah kemudian KPK berkesimpulan berarti ketika Lukas NMB sudah bisa menghadiri acara peresmian suatu bangunan, maka kondisinya sudah dalam keadaan sehat dan memungkinkan untuk dilakukan atau memenuhi panggilan dari pihak KPK. Dan hari ini 10 Januari 2023 beredar kabar Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap oleh pihak KPK. Saat ini. Ini adalah visual CCTV di sekitar Brimob Kota Raja, begitu yang tertulis di video tersebut pemirsa. Pada pukul kurang lebih 13.17. Itu adalah yang tertuang di video tersebut, di rekaman CCTV tersebut. 10 Januari 2023, jam 13:17 waktu Indonesia
Timur atau Barat, ini kami masih akan pastikan lagi waktu Indonesia Timur. Ini konfirmasinya waktu Indonesia Timur, berarti ini kejadian sekitar pukul 11:17 waktu Indonesia Barat. Beginilah suasananya pemirsa, ada semacam kepulan asap begitu, dan ada petugas BRIMOB yang langsung menggunakan tameng berada di sekitar BRIMOB Kota Raja, utamanya di kawasan di jalan rayanya, bukan di area dalamnya kalau kita melihat di sini ya. Ada muncul dugaan bahwa massa pendukung Lukas NMB diduga, sekali lagi kami katakan ini diduga menyerang aparat. Jadi kita bisa lihat korelasinya di sini, ada variabel pertama adalah KPK diduga menangkap Lukas NMB. Kemudian variabel kedua adalah massa Lukas NMB diduga menyerang aparat. Jadi ada korelasinya di sini. Kami masih akan terus meminta konfirmasi dari pihak utamanya dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkepentingan di sini untuk menangkap Lukas NMB. Apakah memang betul penangkapan sudah dilakukan oleh pihak KPK di Jayapura, Papua? Tapi sekali lagi kalau informasi yang kami dapatkan di sini sejauh ini KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB saat sedang makan di salah satu restoran di Jayapura, Papua. Memang butuh waktu yang lama, pemirsa, untuk proses penangkapan Lukas NMB oleh pihak KPK. Kami hitung sejak bulan September berproses, tanggal 12 September pemanggilan saksi perdana oleh KPK. Tapi tidak kunjung datang, tidak bisa memenuhi, kemudian terus bergulir sampai dengan saat ini. Butuh waktu 4 bulan untuk, kalaupun memang benar ini sudah dilakukan penangkapan, berarti setidaknya membutuhkan waktu 4 bulan untuk menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Masuk. Di depan Mako Brimob. Putar. Anak sekolah kasih masuk tuh. Kasih masuk. Depan Mako Brimob. Jangan ada yang cara AB dulu. Masuk. Situasi mencekam, katanya Pak Lukas dibawa ke Polda Mako Brimob. Lukas NMB pemirsa disebut menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua atau PT TBP atas nama Rijantono Laka terkait dengan proyek infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua. Nominalnya adalah 1 miliar rupiah. Pada pekan lalu, pemberi suap, yakni dalam hal ini adalah Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijantono Laka, sudah ditetapkan tersangka dan diamankan, sudah ditangkap oleh pihak KPK, di mana Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada saat itu mengatakan perusahaan Rijantono mengikuti berbagai proyek pengadaan infrastruktur di Pemprov Papua pada tahun 2019 sampai dengan 2021. PT TBP ini diduga tidak memiliki pengalaman untuk mengerjakan proyek konstruksi karena memang PT TBP ini sebelumnya bergerak di bidang farmasi. Ini sekali lagi baru sebatas dugaan. Tetapi Rijantono selaku Direktur PT TBP diduga melakukan pendekatan dan melakukan cara curang untuk mendapatkan proyek. Salah satunya adalah dengan memberikan suap sebesar 1 miliar rupiah kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Di sisi lain pemirsa, kalau kita mengingat kembali flashback ke bulan September 2022, juga disebutkan Lukas NMB ini tidak hanya atau masalah keuangan yang melibatkan Lukas NMB ini tidak hanya sebesar 1 miliar rupiah. Ada juga nominal uang kalau dikurskan ke rupiah ini bisa sampai 500-an miliar rupiah. Ini store tunai ke kasino oleh Lukas NMB. Kemudian ada juga dugaan pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Nasional atau PON yang beberapa waktu lalu diselenggarakan di Papua. Kemudian juga ada terkait dengan jam tangan mewah yang
nilainya cukup fantastis. Hal-hal inilah yang kemudian menarik perhatian pemirsa, tetapi KPK mengatakan bahwa pihaknya baru akan berfokus di kasus suap senilai 1 miliar rupiah. Dan saat ini pemirsa kami sudah tersambung dengan Jubir KPK, Ali Fikri. Selamat siang, Pak Ali. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Ali, kami dapatkan kabar bahwa KPK melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura saat melakukan atau saat sedang makan siang. Apakah betul, Pak? Iya, betul. Jadi kami mengkonfirmasi tim KPK dan juga dibantu dari Brimopolda Papua benar ya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LE gitu ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diumumkan oleh KPK dan tentu proses penangkapan ini adalah bagian dari penyelesaian perkara pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan saat ini begitu, Mas. Baik, tepatnya tadi dilakukan penangkapan pada pukul berapa, Pak Ali, dan juga bisa dijelaskan bagaimana suasana pada saat penangkapan, apakah ada semacam penolakan atau perlawanan seperti itu? Iya, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan penangkapan tempat di salah satu rumah makan, ya informasi yang kami peroleh, dan memang berikutnya segera dibawa ke Jakarta ya oleh tim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentunya ya. Dan ya informasi yang terakhir tersangka ini sudah dibawa oleh tim KPK tentu pengawalan dari Brimob Polda Papua begitu. Berarti posisinya kami pastikan lagi saat ini sudah dalam perjalanan atau sudah take off menuju Jakarta atau masih menuju ke bandara atau seperti apa, Pak Ali? Ya, yang pasti bahwa informasi yang terakhir kami peroleh memang sudah tidak berada di Polda ya, di Brimob ya, tetapi memang dalam proses perjalanan berikutnya, begitu Mas. Tentu dalam rangka semuanya untuk nanti memastikan setelahnya bisa dilakukan pemeriksaan ya oleh tim penyidik KPK. Oke, apakah pada saat proses penangkapan ini yang tadi belum terjawab Pak Ali, pada saat proses penangkapan Lukas NMB ini ada perlawanan, ada penolakan dari pihak Lukas NMB? Bagaimana kabar dari tim KPK melakukan penangkapan? Ya, informasi yang kami peroleh tidak ada ya kalau kemudian tersangka ini melakukan perlawanan ya, karena memang kemudian juga dibawa ya oleh tim KPK dan juga bantuan dari Brimob ya, dan saat ini masih dalam proses-proses berikutnya tentunya ya, untuk nanti kemudian memastikan dapat kami bawa ke Jakarta tentunya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu. Baik, ini gambar terbaru yang kami miliki dan kami tayangkan saat ini Pak Ali dan juga pemirsa menuju ke salah satu pesawat yang ini diduga kuat akan membawa Lukas NMB untuk dibawa ke Jakarta tadi sesuai dengan pernyataan dari juru bicara KPK Ali Fikri. Dan di situ kita melihat Lukas NMB yang mengenakan baju berwarna merah. Kemudian pengawalan dari aparat kepolisian sesuai juga dengan apa dikatakan oleh Ali Fikri, juru bicara KPK. Pak Ali, tadi pada saat penangkapan Lukas NMB, apakah yang dibawa oleh tim KPK ini hanya Lukas NMB saja yang dibawa ke Jakarta atau ada pihak lain yang turut dibawa oleh KPK? Iya, sejauh ini tentu kan penangkapan terhadap tersangka ya. Ini kan ada dua tersangka ya, Mas. Satu tersangka sudah dilakukan penahanan dan satu tersangka lainnya kan Lukas NMB. Tentu penangkapan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya.
Artinya ya untuk hari ini kami melakukan penangkapan terhadap tersangka LE. Statusnya sebagai tersangka tentu bisa dilakukan tindakan-tindakan upaya paksa begitu. Untuk proses penyidikan ini bisa berjalan lancar, pengumpulan alat bukti juga berikutnya tentu terus kami lakukan, melanjutkan proses-proses penyidikan yang sebelumnya telah juga kami lakukan dari bukti permulaan yang telah kami miliki tentunya. Baik, Pak Ali, kemarin pada saat konferensi pers begitu ya KPK di pekan lalu, KPK mengatakan masih mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat atau untuk memperkuat sebelum melakukan penangkapan terhadap Lukas NMB. Ini berarti KPK sudah mengantongi bukti yang dinilai cukup kuat. Bisa disampaikan Pak Ali, bukti apa saja yang sudah dinilai cukup kuat untuk melakukan penangkapan terhadap Lukas NMB? Ya, jadi dalam proses penyidikan itu, karena ini sudah pro justisia, tentu upaya-upaya itu bisa dilakukan sepanjang kemudian ketentuan hukum itu telah mengaturnya. Dalam hal ini, kebutuhan untuk melakukan penangkapan dan kemudian penahanan tentu bagian dari proses yang terus dilakukan pasca kemudian kami menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan pada proses penyidikan. Dan kemudian juga telah kami umumkan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah kami miliki. Kalau kita berbicara mengenai alat bukti apa saja, tentu secara normatif sudah cukup jelas di hukum acara pidana kan ada 5 begitu ya. Setidaknya kalau untuk kemudian meningkatkan pada proses penyidikan kan minimal 2 bukti permulaan yang cukup. Tentu kami telah miliki lebih dari 2, kami pastikan itu. Sehingga proses berikutnya terus kami lakukan pengumpulan alat bukti, kami terus kembangkan. Karena kemarin sudah kami umumkan bahwa pasal yang diterapkan terhadap tersangka LE ini tidak hanya pasal suap, begitu ya, tetapi juga dugaan penerimaan gratifikasi dari pihak-pihak lain. Tentu kami terus kembangkan aliran-aliran penerimaan uang, termasuk juga inventarisasi aset-aset yang diduga terkait dengan penerimaan uang tersebut. Banyak dalam perkara yang ditangani KPK kemudian kan berkembang pada proses-proses, apakah kemudian uang yang diterima tersebut berubah bentuk kepada nilai ekonomis misalnya. Tentu ini yang terus kami kembangkan ke sana begitu ya. Dalam kalimat yang sederhana bahwa tentu kemungkinan untuk diterapkan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang lain, misalnya tindak pidana pencucian uangkah ataupun pasal-pasal lain, tentu terus kami kembangkan dan sepanjang kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti untuk menetapkan LE dengan pasal-pasal lain, pasti kami lakukan juga. Tetapi yang pasti saat ini kami masih fokus pada upaya bagaimana melengkapi alat bukti secara material, yaitu untuk menguatkan unsur-unsur pasal yang telah ditetapkan, yaitu pasal suap dan juga gratifikasi. Baik, Pak Ali, kalau kita tahu juga kan sejak bulan September ya sebetulnya KPK sudah melakukan pemanggilan terhadap Lukas NMB, tetapi baru sekarang dilakukan penangkapan seperti itu. Tapi pertanyaan saya begini, ketika pada saat itu tidak memenuhi panggilan KPK alasannya karena sakit begitu ya, dan KPK berjanji pada saat itu jika Lukas NMB memenuhi panggilan dari KPK maka KPK juga akan bersedia untuk memfasilitasi atau membantu proses pengobatan ke Singapura yang diajukan oleh pihak Lukas NMB. Bagaimana tanggapan Anda soal jawaban ini setelah Lukas NMB ini ditangkap oleh pihak KPK? Ya, tentu kan dari awal kami juga sudah sampaikan ya bahwa benar dari pihak LE melalui penasihat hukumnya menyampaikan dokumen terkait dengan kesehatan dari tersangka LE. Oleh karena itu tentu untuk memastikan kebenaran secara faktualnya, maka berdasarkan pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan itu ruang yang bisa dilakukan oleh KPK. Artinya tidak ada pelanggaran hukum di sana ketika tim KPK datang langsung ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatan faktual seperti apa. Nah,
pasca kemudian kami melakukan pemeriksaan di sana, kan secara formil kami telah mendapatkan berita acara untuk kelengkapan berkas. Di samping itu juga mendapatkan data dan informasi terkait dengan kesehatan dari tersangka ini. Oleh karena itu dari pemeriksaan itu kemudian kan kami juga tidak memenuhi apa yang kemudian menjadi permintaan dari penasihat hukum dari tersangka ini untuk berobat ke Singapura misalnya. Artinya bahwa proses pencegahan untuk luar negeri tetap dilakukan. Kami tidak lakukan kemudian pemenuhan informasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terkait dengan kondisi kesehatan dari tersangka LE ini. Terlebih kemudian kita semua melihat bahwa tersangka LE kan ini kemudian keluar untuk meresmikan beberapa kantor di pemerintahan Provinsi Papua. Tentu ini menguatkan bahwa apa yang telah kami simpulkan terkait dengan kondisi dari kesehatan LE ini tidak seperti yang disampaikan oleh tim penasihat hukumnya, begitu. Meski sudah ditangkap, tetap ada pencegahan Lukas NMB untuk keluar negeri. Pak Ali, bisa dipertegas lagi? Iya, secara prosedural tetap dilakukan karena itu kan sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, begitu kan ya. Secara normatif ketentuannya sudah dilakukan sejak. Tetapi kalau dari sisi efektivitas pencegahan tentu ketika sudah dilakukan penahanan nantinya tentu kan sudah berada pada tempat dia di mana ditahan, katakanlah kalau misalnya di Jakarta. Ya tentu kalau dari sisi substansi pencegahan tidak diperlukan lagi, begitu kan. Pencegahan ini kan dilakukan ketika orang tidak dalam keadaan ditahan misalnya, tetapi kemudian sewaktu-waktu diperlukan keterangannya, baik itu sebagai saksi ataupun tersangka oleh tim penyidik KPK dengan harapan dia kooperatif hadir ataupun berada di dalam negeri sehingga memperlancar proses pemeriksaan. Dalam perkara ini kan kemudian saat ini sejauh ini kan tersangka sudah ditangkap. Ya tentu berikutnya kami nanti akan informasikan perkembangannya seperti apa setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK tentunya. Baik, Pak Ali, sebetulnya ini kan kasus sudah sejak September 2022 ya, tetapi KPK pada saat itu mengatakan masih mengumpulkan bukti-bukti permulaan cukup kuat begitu versi KPK pada saat itu untuk bisa melakukan penangkapan. Nah saat ini sudah ditangkap. Kalau boleh dibagikan juga kepada kita semua di sini, apa sih sebetulnya selain proses mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat ini, kendala KPK untuk mengamankan atau menangkap Lukas NMB di Papua? Apakah faktor keamanan juga menjadi salah satu pertimbangan dari pihak KPK di sana? Ya, tentu di dalam proses penyidikan yang utama kan kemudian bagaimana pemenuhan alat bukti itu menjadi penting begitu ya, untuk menemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu penguatan alat bukti itu justru menjadi utama ketika kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah berikutnya ketika kebutuhan proses penyidikan agar lebih cepat, lebih lancar dan pastinya memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan juga kepada tim KPK itu sendiri, dalam arti bahwa tentu di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, kami juga tidak ingin berlama-lama ketika menyelesaikan sebuah perkara, ya, sehingga untuk memperlancar proses itu semua kan dibutuhkan kehadiran secara langsung tersangka atau dalam hal lain yang kemudian syarat subjektif maupun objektif dari tim penyidik KPK diperlukan penahanan rumah tahanan negara atau rutan tentu dilakukan begitu. Artinya kami ingin sampaikan di dalam proses penyidikan itu ada fase-fase, ada proses-proses begitu ya. Di mana kemudian di dalam menyelesaikan perkara ada strategi-strategi. Bagaimana kemudian pada endingnya kan berkas ini bisa kami pertanggungjawabkan di depan majelis hakim secara utuh dan lengkap begitu ya. Baik kemudian terdakwanya itu sendiri dalam konteks di persidangan maupun berkas perkara secara lengkap, syarat formil dan materialnya begitu. Itu yang kemudian menjadi tujuan dari proses penyelesaian perkara tentunya. Dan perlu juga kami sampaikan
Dan sebelumnya juga ini sudah kami sampaikan kepada masyarakat sebagai pemahaman bersama bahwa memang di dalam sejarah KPK kan tidak ada kemudian tersangka tidak dilakukan penahanan sepanjang syarat-syarat penahanan itu terpenuhi. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah proses-proses menuju ke sana. Itu yang kemudian ada strategi-strategi tentunya di dalam penyelesaian berkas perkara. Jadi kalimat sederhananya adalah ketika menahan seorang tersangka, tentu karena memang ada kebutuhan dari proses penyelesaian perkara itu agar lebih cepat dan adanya kepastian hukum, begitu. Baik, Pak Ali, setelah ditangkap, kemudian visual tadi sudah ada proses membawa Lukas NMB masuk ke dalam pesawat untuk kemudian dibawa ke Jakarta, seperti itu ya. Lantas SOP bisa di-refresh lagi, bisa disegarkan lagi. SOP untuk penangkapan setelah ditangkap tersangka ini, kemudian ketika tiba di Jakarta, masuk ke gedung KPK, ini SOP-nya seperti apa? Tahapan apa yang berikutnya akan dilakukan oleh pihak KPK? Iya, tentu proses-proses berikutnya ya, ketika kemudian seorang tersangka dilakukan penangkapan oleh tim penyidik KPK tentunya, maka dilakukan pemeriksaan, begitu kan ya, berita acara pemeriksaan BAP dalam proses penyidikan, begitu sebagai tersangka, yang kami pastikan juga hak-haknya kami penuhi, misalnya harus didampingi oleh penasihat hukum, begitu ya. Pasti kami akan sampaikan nantinya langsung kepada tersangka. Kalau kemudian tersangka misalnya memilih tidak akan didampingi oleh penasihat hukum, misalnya seperti itu, tentu kami juga tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan sebagai syarat formil kelengkapan berkas perkara tentunya. Proses-proses berikutnya tentu di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK ada kebutuhan misalnya syarat subjektif, syarat objektif pasal 21 Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, baik itu misalnya ada kebutuhan agar tersangka tidak melarikan diri, agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti misalnya seperti itu. Tentu boleh dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang sepanjang kemudian pasal-pasal yang diterapkan juga memungkinkan. Dalam konteks perkara ini kan tentu karena ini pasal dugaan suap, sebagaimana di ketentuan yang berlaku itu bisa dilakukan penahanan. Tapi sekali lagi terkait dengan tersangka LE karena ini sejauh ini masih dalam proses penangkapan oleh tim penyidik KPK, tentu nanti perkembangannya kami akan sampaikan seperti apa kelanjutan dari proses yang sedang berlangsung ini, begitu. Baik, terakhir Pak Ali, ditargetkan pukul berapa nanti Lukas NMB akan tiba di Jakarta dan tiba di gedung KPK? Terkait dengan itu nanti kami akan coba komunikasi dengan tim jam berapa kira-kira nanti bisa sampai di Jakarta tentunya ya. Karena sekali lagi saat ini masih dalam proses perpindahan dari dari Makobrimob kemudian menuju Jakarta begitu. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV dan juga berbagi informasi terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak KPK terhadap Gubernur Lukas NMB siang hari ini di Jayapura, Papua. Pemirsa, Breaking News Metro TV nanti masih akan terus berlanjut, tetaplah. Sudah dikonfirmasi oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri bahwa KPK memang betul sudah menangkap Gubernur Papua Lukas NMB siang hari ini di Jayapura pada saat makan siang di salah satu rumah makan. Dan untuk informasi berikutnya pemirsa, kita akan segera bergabung dengan Pak Aloysius yang merupakan kuasa hukum dari Lukas NMB. Selamat siang Pak Aloysius. Selamat siang. Baik, Pak Aloysius, saya ingin konfirmasi lagi, apakah Anda sudah mendengar kabar bahwa klien Anda ini ditangkap oleh KPK siang ini di Jayapura? Iya Pak, saya dengar setelah hampir 15 menit ketika ditangkap, saya juga dapat dari masyarakat memberitahu kepada saya bahwa Pak Lukas NMB ditangkap di restoran Sendok Garpu di wilayah Kota Raja Ade yang sangat dekat, hampir 1 kilometer dengan Makobrimob, restoran tersebut.
Mhm. Posisi pada saat penangkapan, apakah Anda bersama dengan Pak Lukas? Pak, saya pada posisinya saya di luar dari Pak Lukas, saya datangani kasus yang agak jauh dari Pak Lukas, tempat tinggalnya Pak Lukas. Berarti pada saat penangkapan Kasus Lukas lain. NMB oleh KPK, Anda tidak sedang bersama dengan klien Anda ya, begitu ya? Ya, betul Bang. Baik, baik. Pak Aloysius, saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap klien Anda. Ya, kami pertama pengacara merasa kaget, minimal pemberitahuan kepada Pak Gubernur, dia akan ditangkap secara baik, bermartabat. Dia juga seorang tokoh Papua, dia seorang gubernur. Ya, bermartabatlah menangkap seorang. Kita menghargai dia dan saya kira pemberitahuan kapan ditangkap pastilah beliau akan menyerahkan diri. Seakan-akan diculik dan kami pengacara juga tidak tahu proses ini. Dan kami tahu, kaget saya dapat dari masyarakat, publik Jayapura kasih tahu bahwa beliau sudah dibawa ke Makobrimob dan saya langsung ke Makobrimob. Di sana sudah tidak ada, dari Brimob bilang sudah dibawa ke bandara. Saya kejar ke bandara, sudah naik pesawat Trigana Air menuju ke Manado. Karena pesawat kecil pakai baling-baling. Oke, Gitu. berarti Pak Aloysius, saya pertegas lagi, Anda ketika mendengar kabar bahwa klien Anda ditangkap KPK, Anda mengejar ke Makobrimob, kemudian sempat juga mengejar sampai ke bandara, tetapi sudah lepas landas begitu ya, Lukas NMB? Sudah lepas landas Pak, saya tidak dapat, bandaranya sudah ditutup oleh aparat banyak dan kami sama sekali lihat pesawat sudah sepi. Baik, kalau begitu siapa tim kuasa hukum yang mendampingi Lukas NMB ke Jakarta, Pak Aloysius? Apakah Anda juga mendapatkan informasi Sama ini? sekali tidak ada, kami tim Jayapura semua berada di tempat. Oke, tim kuasa hukum dari Lukas NMB semuanya berada di Jayapura? Berada di kota Jayapura. Tidak ada satupun yang ikut ke Jakarta, Pak Aloysius? Sama sekali tidak ada, karena tidak ada pemberitahuan. Begitu ini ibaratnya kayak diculik, kami tidak tahu. Baik, setelah Anda mengetahui klien Anda ditangkap, apakah ada rencana dari pihak tim kuasa hukum Lukas NMB ini untuk langsung menyusul ke Jakarta pada hari ini, Pak Aloysius? Untuk penerbangan ke Jakarta hari ini sudah selesai, tidak ada penerbangan komersil yang menuju Jakarta. Berarti paling cepat baru besok ya Pak ya? Iya. Oke, berarti kalau baru cepat besok baru ada penerbangan ke Jakarta, apakah ini berarti rencananya tim kuasa hukum dari Lukas NMB baru berangkat besok ke Jakarta? Ya, rencana besok kita akan ke Jakarta, ke Gedung Merah Putih melihat klien kita. Baik, kalau bisa dijelaskan juga Pak Aloysius, selama ini kan dari September 2022 dari pihak Lukas NMB ini beralasan bahwa Lukas NMB ini sakit begitu ya. Tapi di akhir Desember 2022 terpantau juga bahwa Lukas NMB Gubernur Papua meresmikan sejumlah gedung di Pemprov Papua. Ini berarti kan sudah kondisinya dalam kondisi yang dianggap kondisinya sudah membaik begitu. Kalau pantauan dari Pak Aloysius dan tim, apakah memang betul kondisinya sudah membaik atau seperti apa? Ya, beliau masih dalam keadaan sakit waktu peresmian kantor gubernur pada tanggal 30. Kami juga sudah menyurati Pak Gubernur untuk secara online, tapi beliau saya rasa bertanggung jawab kepada negara kita. Jadi mau meresmikan buat tangan kerja dia sebagai masa akhir dia sebagai seorang gubernur. Apa dia bangun gedung-gedung gubernur, juga gedung MRP, kantor KPU. Semua beliau meresmikan pada tanggal 30. Memang beliau dalam keadaan sakit. Kalau surat keterangan dokter, hasil pemeriksaannya itu betul benar-benar sakit. Berarti sampai saat ini, hari ini 10 Januari 2023 kondisinya masih sakit, Pak Aloysius? Masih sakit. Saya harap Bapak kalau dibawa ke Jakarta, proses kesehatannya dulu. Untuk dicek kebenarannya, kesehatannya secara baik. Apakah beliau sudah sehat bisa diperiksa. Biasa gentleman akan memberikan jawaban pertanyaan ketika diperiksa oleh pihak KPK RI begitu. Baik, Pak Aloysius, yang kita tampilkan saat ini adalah ada sekelompok orang yang menyerang Makobrimob di kawasan Papua begitu ya. Apakah Anda mengetahui sebetulnya sekelompok orang ini siapa? Aduh Pak, insiden itu saya karena sudah ke bandara jadi saya tidak tahu. Ya. Ini saya beritahu bahwa saat jam 13.17 waktu Indonesia Timur, berarti beberapa jam yang lalu,
ini ada sekelompok orang yang menyerang kawasan Makobrimob Kota Raja. Apakah Anda mengetahui kira-kira siapa sekelompok orang yang melakukan penyerangan ini? Kalau untuk itu saya tidak tahu, Pak. Masyarakat pun saya tidak kenal. Saya ini kejar Pak Gubernur sebagai klien saya, karena tidak saya langsung ke bandara. Jadi saya tidak tahu ada penyerangan di Makobrimob sama sekali. Saya tidak saksi mata. Saya tidak tahu siapa yang mengerjakan itu. Semua serba mendadak. Jadi sama kan Jayapura ini luas, Bang. Baik, Pak Olesius, kita ingat sekitar bulan September 2022 kemarin ketika KPK memanggil klien Anda, ini kan pengamanannya dari masyarakat kan begitu tebal, begitu ya, ada yang sampai membawa senjata tradisional begitu ya. Nah, apakah dari bulan September, Oktober, November, Desember sampai dengan Januari ini sekelompok orang yang memang menjaga dalam tanda kutip ketat Lukas NMB dengan lengkap dengan senjata tradisional ini masih terus konsisten mengawal mengamankan Lukas NMB? Ya, sebagai tokoh masyarakat, sebagai figur, sebagai Bapak Papua, tokoh adat, tokoh masyarakat, pastilah dikawal oleh masanya. Itu wajar. Iya. Jadi saya pikir itulah pola kepemimpinan di Papua leader ya. Big man, orang besar. Itu pasti dijaga oleh kelompok masyarakatnya, sukunya, secara budaya. Gitu. Menjaga, apalagi dia dalam keadaan sakit. Mereka datang bakar batu, bawa bakar babi, bakar ubi dengan doa. Mereka panggil pendeta berdoa untuk seorang pimpinan besar itu bisa sembuh. Dengan obat dan segala dalam macam. Arti, baik. Jadi Berarti budaya kita harap kultur Papua ini, teman-teman Jakarta, teman-teman Indonesia, memahami kultur budaya Papua. Baik, berarti dengan kata lain pengamanan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Lukas NMB sudah dinilai wajar berdasarkan nilai-nilai kultural yang hidup di tanah Papua. Itu maksud Anda berarti ya, Pak Aloysius? Iya, mereka kan tidak menyerang orang. Hanya budaya saja membawa busur panah. Bahwa kami laki-laki, kami menjaga orang tua kami, tokoh kami. Mereka tidak menyerang orang lain. Itu budaya saja. Pengawalan oleh para simpatisan dari Lukas NMB ini apakah baru September kemarin ketika KPK mengumumkan akan memanggil Lukas NMB atau sebelum-sebelumnya juga sudah dikawal begitu oleh massa simpatisan ini? Pak, itu budaya ya. Oke. Jadi kapan saja entah kawal secara fisik atau yang lewat doa atau bawa makanan ke rumah, bakar batu bersama, itu kan budaya. Jadi kita pisahkan. Oke, baik. Baik, Pak Aloysius, ketika tadi pihak KPK mengatakan bahwa nanti ada setidaknya 2 pasal begitu ya yang nanti akan disangkakan begitu kepada Lukas NMB, yaitu pasal suap dan pasal penerimaan gratifikasi. Apa respon Anda? Kalau saya lihat dari sisi hukum, gratifikasi yang 1 miliar itu kan satu alat bukti saja baru didapat, yaitu pembuktian transfer lewat Bank BCA Jayapura. Uangnya itu uangnya Pak Gubernur pribadi dari bendahara serahkan kepada saudara Tonolaka dan transfernya ke Jakarta. Itu kan Tonolaka sudah memberikan kesaksian dan bendaharanya, itu uangnya dari Pak. Jadi unsurnya pidana ini kan belum jelas kalau saya lihat. Berarti Anda dengan kata lain Anda mengatakan KPK masih kurang alat bukti untuk sebetulnya menetapkan klien Anda sebagai tersangka dan bahkan menangkapnya dan membawa ke Jakarta. Masih kurang alat bukti? Saya kurang tahu alat bukti baru KPK sudah temukan atau tidak, yang waktu saya dampingi itu begitu. Baik. Salah satu hak yang dimiliki oleh Lukas NMB, Pak Aloysius, tadi dikatakan oleh Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, adalah didampingi oleh penasehat hukum. Begitu ya, ini salah satu hak yang harus dipenuhi, yang harus diberikan oleh pihak KPK. Saya ingin meminta konfirmasi lagi, berarti nanti esok hari ada berapa orang tim dari kuasa hukum Lukas NMB yang akan berangkat ke Jakarta? Yang jelas kan kita ada tim kuasa hukum di Jakarta, di Mama Kota itu di Jakarta. Mereka sudah siap akan dampingi juga malam ini. Kami yang di Jayapura juga akan berusaha berangkat ke Jakarta cari tiket.
Biaya Jakarta Jayapura ini mahal, jauh sekali ibu kota negara kita ini terlalu besar. Jadi kita cari tiket untuk kita bisa mendampingi Bapak kita Lukas NMB di Jakarta begitu Pak. Oh, oke. Baik, berarti ada tim kuasa hukum yang di Jakarta dan ada juga tim kuasa hukum yang di Jayapura, begitu ya. Tapi yang di Jayapura juga akan berusaha untuk ikut berangkat ke Jakarta, begitu ya, Pak Aloysius ya? Ya kami berusaha untuk bisa berangkat ke Jakarta. Tim kuasa hukum dari Papua akan berangkat juga ke Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Aloysius. Tim kuasa hukum dari Lukas NMB sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV siang hari ini. Dan pemirsa, berikutnya kita akan tersambung dengan koresponden MGN di Jayapura, Papua, Tinus Yigi Balom. Selamat siang, Tinus. Siang, Bang. Baik, Tinus dengan Reno di studio, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di Jayapura pasca penangkapan oleh KPK terhadap Gubernur Lukas NMB siang hari ini? Iya, baik Reno, dapat saya laporkan bahwa suasana di di Kota Jayapura, terlebih khususnya di halaman kantor Brimob sempat tadi hampir nyaris ricuh, cuman sudah berhasil diamankan lagi, dan tadi dari kericuan itu satu orang sudah berhasil diamankan pihak Brimob dan sementara ada di kantor Brimob. Dan untuk pantauan terkini di seputaran Kota Jayapura dan semua aktivitas berjalan normal seperti biasa. Hanya saja di seputaran kantor Brimob seluruh pasukan disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh masanya Pak Gubernur Papua Lukas NMB. Kembali ke Berarti studio Ronda. bisa Anda pastikan, Tinus, tadi masa yang menyerang markas Brimob itu adalah masa dari Lukas NMB. Bisa Anda pastikan itu? Iya. Tadi yang diserang itu masa dari Pak Lukas NMB yang sempat ribut di halaman kantor Brimob, namun masa tersebut sudah diamankan dan itu cuma satu orang saja tadi. Oke. Apa tindakan mereka yang apa saja dilakukan oleh para massa ini di halaman atau di jalan depan Makobrimob Kota Raja ini? Tadi sempat mereka memegang alat seperti semacam batu gitu untuk melakukan aksi anarkis terhadap aparat Brimob, keamanan dan ini Brimob. Namun hal itu tidak dampak dari itu tidak terjadi korban antara pihak dari Brimob maupun dari masanya ini Pak Lukas NMB. Hanya saja satu pelaku dari masanya Lukas NMB yang sudah diamankan. Oke, berapa lama tadi kericuhan atau kerusuhan di depan Makobrimob Kota Raja ini berlangsung dari pantauan Anda, Tinus? Menurut informasi yang kami dapatkan, tadi tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit saja. Setelah itu pihak keamanan dalam hal ini Brimob berhasil mengamankan massa yang sempat ribut tadi. Dan setelah itu aktivitas di seputaran kantor Brimob berjalan normal seperti biasa. Baik. Tinus, kalau saya melihat rekaman CCTV jam 13.17 waktu Indonesia Timur ya, ini berarti 2 jam yang lalu. Ini kan sebetulnya jalanan ini sangat ramai, bisa dikategorikan mungkin ini menjadi salah satu jalan utama yang berada di kawasan Jayapura, Papua. Nah, dengan tadi Anda mengatakan ada pengawasan dan juga pengetatan pengamanan di Brimob oleh pihak Brimob di sekitar area. Apakah ini berarti kendaraan-kendaraan yang biasanya melewati ini tidak bisa melewati kawasan ini atau bisa melintas tapi dengan screening tertentu yang dilakukan oleh pihak petugas? Ya baik Rano, dapat saya laporkan bahwa tadi sempat terjadinya aksi antara masanya Lukas NMB dengan pihak keamanan dalam hal ini Brimob. Itu kendaraan tidak bisa lewat karena sempat keributannya itu di depan jalan masuk kantor Brimob, dan kantor Brimob sendiri berada berdekatan dengan jalan raya Kota Jayapura yang mana pertigaan antara Kota Raja dan jalan menuju Kota Jayapura maupun ke Kabupaten Jayapura.
Dan tadi sempat yang dari jalan raya yang dari Kota Jayapura menuju Kabupaten Jayapura itu aktivitas berlangsung dengan baik, hanya saja yang pertigaan yang dari jalan raya menuju ke atas ke arah ke kantor Brimob itu sedikit tadi macet, hanya beberapa saat ricu saja. Setelah itu sudah berlangsung baik seperti biasa. Iya, Tinus, saya melihat di rekaman CCTV ini ada sempat muncul kepulan asap begitu yang diduga ini karena ada letupan. Nah, ini apakah bisa Anda konfirmasi betulkah pada saat kericuhan terjadi jam 13.17 di Brimob Kota Raja ini memang ada letupan senjata atau seperti apa? Kalau untuk itu belum bisa dapat saya sampaikan karena setelah saya tiba di kantor Brimob, saya sendiri sudah mengonfirmasi ke ini, tapi mereka dari pihak Brimob sendiri belum menjelaskan soal itu. Yang jelas mungkin itu mungkin semacam gas air mata atau apa gitu yang dilakukan pihak keamanan untuk mengamankan situasi anarkis itu. Berarti semacam peringatan begitu ya untuk mengkondusifkan suasana agar tidak semakin panas, tidak semakin menjadi begitu ya. Dan yang penting digarisbawahi di sini adalah tidak ada korban dari massa NMB maupun dari pihak kepolisian ya. Iya, jadi tidak ada korban sama sekali dari pihak kepolisian maupun dari NMB. Hanya saja satu orang dari pihak NMB yang sudah diamankan. Oke, ada satu pihak dari massa NMB yang diamankan oleh petugas Brimob dan saat ini berada di kantor Brimob untuk dilakukan tindak lebih lanjut lagi, dilakukan pendalaman oleh aparat yang terkait. Terima kasih Tinus Yigi Balom, koresponden MGN di Jayapura, Papua untuk informasi Anda siang hari ini. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan berlanjut, akan dilanjutkan oleh rekan saya Jason Sambo. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Polda Papua membenarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Pemirsa, Lukas NMB dijemput paksa KPK saat makan siang di sebuah restoran di Jayapura, Papua dan dibawa ke Makobrimob Kota Raja. Lukas NMB pun diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Pasca penangkapan, massa pendukung Lukas NMB menggeruduk Makobrimob Papua dan mendapatkan perlawanan personel Brimob di gerbang masuk Makobrimob. Sebelumnya pengacara Lukas NMB, Michael Himan, mengatakan KPK terkait respon masyarakat Bumi Cendrawasih usai menyatakan segera menahan Lukas. Sementara lembaga anti rasuah mengingatkan kuasa hukum Lukas soal bahaya perintangan penyidikan. Perintangan penyidikan merupakan pelanggaran yang bisa diproses secara hukum oleh KPK. Penghalangan terhadap upaya penyidik memproses Lukas itu juga bagian dari tindakan koruptif. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik di mana Gubernur Papua Lukas NMB yang menggunakan kemeja berwarna merah hendak masuk ke dalam pesawat dan diterbangkan menuju Jakarta setelah tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan Gubernur Papua Lukas NMB di Kota Jayapura di saat Gubernur Papua tersebut sedang makan siang. Setelah agenda makan siang tersebut,
dan kemudian diamankan oleh KPK, maka KPK membawa ke Makobrimob Papua dan kemudian membawa Lukas NMB untuk diterbangkan ke Jakarta. Menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, nantinya Lukas NMB ini akan dibawa dahulu untuk transit di Kota Manado, Sulawesi Utara sebelum nantinya melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Adapun agenda yang nanti akan dilakukan atau dijalani oleh Gubernur Papua Lukas NMB adalah menjalani serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. KPK sendiri dalam keterangannya tadi menyatakan bahwa sudah memiliki cukup alat bukti, yakni 2 alat bukti untuk bisa mengamankan Gubernur Papua Lukas NMB. Untuk informasi pemirsa, Lukas NMB ini sendiri terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan juga penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur Papua. Yang mana ini tidak hanya melibatkan dari Gubernur Papua Lukas NMB sendiri, tetapi juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua atau TBP, yakni Rijatono Laka sebagai tersangka. Selain momen yang tadi Anda saksikan, saat ini juga terlihat di mana detik-detik masa pendukung Lukas NMB ketika mendapatkan kabar bahwa Lukas NMB diamankan oleh KPK, mereka langsung berupaya untuk menggeruduk kantor Makobrimob Papua. Namun menurut keterangan yang disampaikan oleh koresponden MGN Jayapura, Tinus Yigi Balom tadi mengatakan ada 1 orang yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan juga diperiksa. Untuk Lukas NMB ini sendiri pemirsa dijerat dengan 2 pasal. Tadi KPK menyatakan yaitu adalah pasal suap dan juga gratifikasi. Adapun kasus ini sebenarnya bermula pemirsa saat Rijatono Laka, 1 dari 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, mendirikan perusahaan TBP atau PT Tabi Bangun Papua yang tadi sudah saya sebutkan, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi yakni sejak tahun 2016. Namun menurut pemaparan dari pihak KPK bahwa Rijatono ini sebenarnya tidak memiliki background atau pengalaman di bidang konstruksi, melainkan di bidang farmasi. Lalu kemudian di tahun 2019 dan 2021, Rijatono ini mengikuti lelang proyek infrastruktur di Papua yang kemudian hasil dari proyek lelang tersebut ini mengalir juga ke kantong Lukas NMB. Dan pemirsa, kami terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat siang, Kombes Pol Ignatius. Selamat siang, Mas Jasen. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami ingin mengkonfirmasi bagaimana sebenarnya situasi terkini di sana. Apakah sudah kondusif atau masih ada massa yang berusaha menggeruduk kantor Makobrimob di sana? Iya, Mas Jason, jadi saya bisa jelaskan situasi terakhir di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Sentani. Saat ini situasi dalam keadaan kondusif. Aktivitas masyarakat sudah berjalan normal. Jadi terkait dengan adanya kericuhan di Makobrimob Kota Raja, di depan Makobrimob Kota Raja itu sudah dapat diantisipasi, artinya sudah diredam dan tidak berlanjut setelah kegiatan atau setelah Lukas NMB digeser menuju ke Bandara Sentani, demikian. Ya, Kombes Ignatius, bisa dikonfirmasi apakah pergerakan massa ini hanya terjadi di 1 titik yaitu di Makobrimob atau ada di titik-titik lainnya juga atau seperti apa Pak pergerakan massanya di sana? Ya, sementara terpantau melalui radio di jajaran, hanya pada saat terjadinya pengamanan Lukas NMB di Makobrimob Kota Raja saja terjadi kericuhan. Karena kami juga dari Polda Papua dan jajaran Polres Kota Jayapura dan Polres Kabupaten Sentani, kita sudah menggelar personil di sepanjang jalur yang akan dilewati oleh pihak KPK
dan juga pengamanan sudah diperketat di Makobrimob Kota Raja, baik dari jajaran Dalmas Sabara Polda dan juga personil Brimob Kota Raja itu sendiri. Baik, Kombes Ignatius, bisa Anda gambarkan kembali kronologisnya pada saat penangkapan dari Gubernur Papua hingga akhirnya masa menggeruduk Makobrimob ini seperti apa Pak kronologinya? Untuk kronologinya yang kami dapatkan, jadi pihak KPK melakukan penangkapan pada saat Lukas NMB sedang melaksanakan makan siang di salah satu restoran di wilayah Kota Raja. Nah, kemudian diamankan di Makobrimob Kota Raja, dan dari informasi yang kami dapat, mungkin dari simpatisan yang sudah mendapat informasi tersebut berusaha untuk tidak rela terjadinya penangkapan. Nah, sempat berhadapan dengan teman-teman dari Brimob, namun tidak ada korban dari kedua belah pihak, karena kita menggunakan upaya top approach sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, Irjen Pol Matius Dipakiri, demikian. Baik, berarti kami tegaskan lagi, tidak ada korban jiwa begitu ya Pak, atau korban luka akibat adanya upaya penggerudukan dari massa? Ya, benar sekali. Baik, Kombes Ignatius, kondisi memang sudah kondusif di sana begitu, tapi pengamanan pasti akan terus difokuskan. Daerah-daerah mana saja yang kemudian akan menjadi fokus pihak kepolisian agar pergerakan massa ini bisa direduksi atau diantisipasi? Iya, kami secara umum memang ada beberapa lokasi yang biasa jadi kantong-kantong untuk pengumpulan massa demo, yaitu di daerah daerah Waena dan Kampus Uncen sudah kita perkuat jajaran untuk pengamanan di sana untuk mengantisipasi. Dan sampai saat ini juga personil masih tergelar di seluruh wilayah Kota Jayapura. Demikian. Baik, bagaimana pula dengan pengamanan di lokasi atau di tempat basis massa pendukung Lukas NMB ini biasa berkumpul? Apakah juga dilakukan pengamanan yang lebih intensif di sana, Pak Ignatius? Ya, kami hanya pengamanan di poros jalan yang menuju ke atau yang digunakan akses oleh KPK dari Kota Raja menuju ke Sentani. Di situ yang kami perkuat di simpang-simpang dekat dengan lokasi kantong-kantong yang dimungkinkan akan terjadi pengumpulan massa. Demikian, dan di tempat-tempat itu kami sudah lakukan pemantauan oleh intelijen. Demikian untuk antisipasi kalau misalnya ada pengumpulan, kita upayakan untuk segera dilakukan upaya jangan sampai massa itu berkembang menjadi melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi pada tindakan yang dapat mengganggu Kamtipmas. Ya, Pak Ignatius, tadi kami juga sempat mendengar wawancara dari rekan kami sebelumnya, Reno Reksa, yang menanyakan bahwa saat ini kabarnya ada satu orang yang diperiksa atau diamankan dari pihak massa. Ini siapa Pak, dan apa hal-hal yang ditanyakan atau yang diperiksa oleh pihak tersebut? Saya belum mendapatkan data terkait dengan penangkapan tersebut, Pak. Demikian. Tidak ada yang diperiksa dari massa itu, Pak? Upaya dari pihak kepolisian, Pak. Kita jangan sampai tindakan itu, misalnya, artinya tindakan pelanggaran hukum itu terus kita biarkan demikian. Jadi tetap ada proses hukum untuk ditegakkan. Baik, terakhir Pak Ignatius, apa yang menjadi himbauan bagi warga Jayapura agar tetap bisa waspada di tengah kondisi yang saat ini tadi sempat memanas pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB, Pak? Ya, saya mengimbau kepada seluruh warga Papua
baik yang berada di tanah Papua maupun yang berada di provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, agar tidak mudah terpancing oleh provokasi dan isu-isu hoax yang nantinya akan membawa kepada tindakan-tindakan yang bertentangan ataupun melawan dari aparat hukum atau kepolisian ataupun yang merugikan dari masyarakat lain, demikian. Itu imbauan dari kami Polda Papua. Baik, terima kasih atas konfirmasinya bersama kami Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Dan tadi ada beberapa kesimpulan terkait di sana, berarti kondisi sudah kondusif, pengamanan juga terus akan diintensifkan, dan masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir dengan situasi ini sekali lagi dan tidak mudah terprovokasi. Terima kasih Pak Ignatius Beni telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, Breaking News kami lanjutkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, KPK membenarkan Gubernur Papua Lukas NMB telah ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk penyidikan lebih lanjut terkait beberapa kasus rasuah. Lukas NMB ditangkap di sebuah rumah makan pada Selasa siang. Kami dapatkan kabar bahwa KPK melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura saat melakukan atau saat sedang makan siang. Apakah betul, Pak? Iya, betul. Jadi kami mengkonfirmasi tim KPK dan juga dibantu dari Brimob Polda Papua benar ya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LE gitu ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diumumkan oleh KPK, dan tentu proses penangkapan ini adalah bagian dari penyelesaian perkara pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan saat ini, begitu Mas. Baik, tepatnya tadi dilakukan penangkapan pada pukul berapa, Pak Ali, dan juga bisa dijelaskan bagaimana suasana pada saat penangkapan, apakah ada semacam penolakan atau perlawanan seperti itu? Iya, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan penangkapan tempat di salah satu rumah makan ya, informasi yang kami peroleh, dan memang berikutnya segera dibawa ke Jakarta ya oleh tim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentunya ya. Dan ya, informasi yang terakhir tersangka ini sudah dibawa oleh tim KPK, tentu pengawalan dari Brimob Polda Papua begitu. Berarti posisinya kami pastikan lagi saat ini sudah dalam perjalanan atau sudah take off menuju Jakarta atau masih menuju ke bandara atau seperti apa, Pak Ali? Ya, yang pasti bahwa informasi yang terakhir kami peroleh memang sudah tidak berada di Polda ya, di Brimob ya, tetapi memang dalam proses perjalanan berikutnya, begitu Mas. Tentu dalam rangka semuanya untuk nanti memastikan setelahnya bisa dilakukan pemeriksaan ya oleh tim penyidik KPK. Oke, apakah pada saat proses penangkapan ini yang tadi belum terjawab Pak Ali, pada saat proses penangkapan Lukas NMB ini ada perlawanan, ada penolakan dari pihak Lukas NMB? Bagaimana kabar dari tim KPK melakukan penangkapan? Ya, informasi yang kami peroleh tidak ada ya kalau kemudian tersangka ini melakukan perlawanan ya, karena memang kemudian juga dibawa ya oleh tim KPK dan juga bantuan dari Brimob ya, dan saat ini masih dalam proses-proses berikutnya tentunya ya, untuk nanti kemudian memastikan dapat kami bawa ke Jakarta tentunya untuk dilakukan pemeriksaan.
Kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin menyebut kliennya ditangkap KPK saat makan siang di salah satu rumah makan yang tidak jauh dari Makobrimob Kota Raja, Kota Jayapura. Tim kuasa hukum Lukas NMB menyayangkan penangkapan Lukas yang mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Berikut kami putarkan kembali wawancara kami bersama kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin. Hampir 15 menit ketika ditangkap, saya juga dapat dari masyarakat memberitahukan kepada saya bahwa Pak Lukas NMB ditangkap di restoran Sendok Garpu di wilayah Kota Raja Ada yang sangat dekat, hampir 1 kilometer dengan Makobrimob, restoran tersebut. Posisi pada saat penangkapan, apakah Anda bersama dengan Pak Lukas? Pak, saya pada posisinya saya di luar dari Pak Lukas, saya datangani kasus yang jauh dari Pak Lukas, tempat tinggalnya Pak Lukas. Berarti pada saat penangkapan Lukas NMB oleh KPK, Anda tidak sedang bersama dengan klien Anda ya, begitu ya? Ya, betul Bang. Baik, Pak Aloysius, saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap klien Anda. Ya, kami pertama pengacara merasa kaget, minimal pemberitahuan kepada Pak Gubernur, dia akan ditangkap secara baik, bermartabat. Dia juga seorang tokoh Papua, dia seorang gubernur. Ya, bermartabatlah menangkap seorang. Kita menghargai dia dan saya kira pemberitahuan kapan ditangkap pastilah beliau akan menyerahkan diri. Seakan-akan diculik dan kami pengacara juga tidak tahu proses ini. Dan kami tahu kaget saya dapat dari masyarakat, publik Jayapura kasih tahu bahwa beliau sudah dibawa ke Makobrimob dan saya langsung ke Makobrimob. Di sana sudah tidak ada, dari Brimob bilang sudah dibawa ke bandara. Saya kejar ke bandara, sudah naik pesawat Trigana Air menuju ke Manado karena pesawat kecil pakai baling-baling. Oke. Berarti Pak Aloysius, saya pertegas lagi, Anda ketika mendengar kabar bahwa klien Anda ditangkap KPK, Anda mengejar ke Makobrimob, kemudian sempat juga mengejar sampai ke bandara, tetapi sudah lepas landas begitu ya, Lukas NMB? Sudah lepas landas Pak, saya tidak dapat, bandaranya sudah ditutup oleh aparat banyak dan kami sama sekali lihat pesawat sudah sepi. Baik, kalau begitu siapa tim kuasa hukum yang mendampingi Lukas NMB ke Jakarta, Pak Aloysius? Apakah Anda juga mendapatkan informasi ini? Kami tim Jayapura semua berada di tempat. Oke, tim kuasa hukum dari Lukas NMB semuanya berada di Jayapura? Berada di Kota Jayapura. Tidak ada satupun yang ikut ke Jakarta, Pak Aloysius? Sama sekali tidak ada, karena tidak ada pemberitahuan. Begitu ibaratnya kayak diculik, kami tidak tahu. Baik, setelah Anda mengetahui klien Anda ditangkap, apakah ada rencana dari pihak tim kuasa hukum Lukas NMB ini untuk langsung menyusul ke Jakarta pada hari ini, Pak Aloysius? Untuk penerbangan ke Jakarta hari ini sudah selesai, tidak ada penerbangan komersil yang menuju Jakarta. Berarti paling cepat baru besok ya Pak ya? Iya. Oke, berarti kalau baru cepat besok baru ada penerbangan ke Jakarta, apakah ini berarti rencananya tim kuasa hukum dari Lukas NMB baru berangkat besok ke Jakarta? Ya, rencana besok kita akan ke Jakarta, ke Gedung Merah Putih melihat klien kita. Baik, kalau bisa dijelaskan juga Pak Aloysius, selama ini kan dari September 2022 dari pihak Lukas NMB ini beralasan bahwa Lukas NMB ini sakit begitu ya. Tapi di akhir Desember 2022 terpantau juga bahwa Lukas NMB, Gubernur Papua, meresmikan sejumlah gedung di Pemprov Papua. Ini berarti kan sudah kondisinya dalam kondisi yang dianggap kondisinya sudah membaik begitu. Kalau pantauan dari Pak Aloysius dan tim, apakah memang betul kondisinya sudah membaik atau seperti apa? Ya, beliau masih dalam keadaan sakit waktu peresmian kantor gubernur pada tanggal 30. Kami juga sudah menyurati Pak Gubernur untuk secara online, tapi beliau saya rasa bertanggung jawab kepada negara kita. Jadi mau meresmikan 2 tangan kerja dia sebagai masa akhir dia sebagai seorang gubernur. Apa dia bangun gedung-gedung gubernur, juga gedung MRP, kantor KPU. Semua beliau meresmikan pada tanggal 30. Memang beliau dalam keadaan sakit. Kalau surat keterangan dokter, hasil pemeriksaannya itu betul benar-benar sakit. Berarti sampai saat ini, hari ini 10 Januari 2023 kondisinya masih sakit, Pak Aloysius? Masih sakit. Saya harap Bapak kalau dibawa ke Jakarta, proses kesehatannya dulu. Untuk dicek kebenarannya, kesehatannya secara baik. Untuk
apakah beliau sudah sehat kita diperiksa. Sebenarnya saya gentleman akan memberikan jawaban Baik. pertanyaan ketika diperiksa oleh pihak KPK RI begitu. Baik, Pak Alesius, yang kita tampilkan saat ini adalah ada sekelompok orang yang menyerang Mako Brimob di kawasan Papua begitu ya. Apakah Anda mengetahui sebetulnya sekelompok orang ini siapa? Aduh Pak, insiden itu saya karena sudah ke bandara jadi saya tidak tahu. Ya, ini saya beritahu bahwa saat jam 13.17 waktu Indonesia Timur, berarti beberapa jam yang lalu, ini ada sekelompok orang yang menyerang kawasan Makobrimob Kota Raja. Apakah Anda mengetahui kira-kira siapa sekelompok orang yang melakukan penyerangan ini? Kalau untuk itu saya tidak tahu Pak. Masyarakat pun saya tidak kenal. Saya ini kejar Pak Gubernur sebagai klien saya, karena tidak saya langsung ke bandara. Jadi saya tidak tahu ada penyerangan di Makobrimob sama sekali, saya tidak saksi mata. Saya tidak tahu siapa yang mengerjakan itu. Semua serba mendadak. Jadi sama dan Jayapura ini luas Bang. Baik, Pak Alesius, kita ingat sekitar bulan September 2022 kemarin ketika KPK memanggil klien Anda, ini kan pengamanannya dari masyarakat kan begitu tebal begitu ya, ada yang sampai membawa senjata tradisional begitu ya. Nah, apakah dari bulan September, Oktober, November, Desember sampai dengan Januari ini sekelompok orang yang memang menjaga dalam tanda kutip ketat Lukas NMB dengan lengkap dengan senjata tradisional ini masih terus konsisten mengawal mengamankan Lukas NMB? Ya sebagai tokoh masyarakat, sebagai figur, sebagai Bapak Papua, tokoh adat, tokoh masyarakat, pastilah dikawal oleh masanya. Itu wajar. Iya. Jadi saya pikir itulah pola kepemimpinan di Papua leader ya. Big man, orang besar. Itu pasti dijaga oleh kelompok masyarakatnya, sukunya, secara budaya. Gitu. Menjaga apalagi dia dalam keadaan sakit. Mereka datang bakar batu, bawa babi, bakar ubi dengan doa. Mereka panggil pendeta berdoa untuk seorang pimpinan besar itu bisa sembuh. Dengan obat dan segala dalam macam. Arti, baik, Jadi berarti budaya kita harap kultur Papua ini teman-teman Jakarta, teman-teman Indonesia memahami kultur budaya Papua. Baik, berarti dengan kata lain pengamanan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Lukas NMB sudah dinilai wajar berdasarkan nilai-nilai kultural yang hidup di tanah Papua. Itu maksud Anda berarti ya, Pak Alesius? Iya, mereka kan tidak menyerang orang. Hanya budaya saja membawa busur panah. Bahwa kami laki-laki, kami menjaga orang tua kami, tokoh kami. Mereka tidak menyerang orang lain. Itu budaya saja. Pengawalan oleh para simpatisan dari Lukas NMB ini apakah baru September kemarin ketika KPK mengumumkan akan memanggil Lukas NMB atau sebelum-sebelumnya juga sudah dikawal begitu oleh massa simpatisan ini? Pak, itu budaya ya. Jadi kapan saja entah kawal secara fisik atau yang lewat doa atau bawa makanan ke rumah, bakar batu bersama, itu kan budaya. Jadi kita pisahkan. Baik. Pak Alesius, ketika tadi pihak KPK mengatakan bahwa nanti ada setidaknya 2 pasal begitu ya yang nanti akan disangkakan begitu kepada Lukas NMB, yaitu pasal suap dan pasal penerimaan gratifikasi. Apa respon Anda? Kalau saya lihat dari sisi hukum, gratifikasi yang 1 miliar itu kan satu alat bukti saja baru didapat, yaitu pembuktian transfer lewat Bank BCA Jayapura. Uangnya itu uangnya Pak Gubernur pribadi dari bendahara serahkan kepada saudara Tono Laka dan transfernya ke Jakarta. Itu kan Tono Laka sudah memberikan kesaksian dan bendaharanya, itu uangnya dari Pak. Jadi unsurnya pidana ini kan belum jelas kalau saya lihat. Khusus berarti Anda dengan kata lain Anda mengatakan KPK masih kurang alat bukti untuk sebetulnya menetapkan klien Anda sebagai tersangka dan bahkan menangkapnya dan membawa ke Jakarta. Masih kurang alat bukti? Saya kurang tahu alat bukti baru KPK sudah temukan atau tidak, yang waktu saya damping itu begitu. Baik.
Baik, salah satu hak yang dimiliki oleh Lukas NMB, Pak Aloysius tadi dikatakan oleh Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK adalah didampingi oleh penasehat hukum. Begitu ya, ini salah satu hak yang harus dipenuhi, yang harus diberikan oleh pihak KPK. Saya ingin meminta konfirmasi lagi, berarti nanti esok hari ada berapa orang tim dari kuasa hukum Lukas NMB yang akan berangkat ke Jakarta? Yang jelaskan kita ada tim kuasa hukum di Jakarta, di Mama Kota itu di Jakarta. Mereka sudah siap akan dampingi juga malam ini. Kami yang di Jayapura juga akan berusaha berangkat ke Jakarta cari tiket. Ya Jakarta Jayapura ini mahal, jauh sekali ibu kota negara kita yang terlalu besar. Jadi kita cari tiket untuk kita juga mendampingi Bapak kita Lukas NMB di Jakarta begitu Pak. Oh, oke. Baik, berarti ada tim kuasa hukum yang di Jakarta dan ada juga tim kuasa hukum yang di Jayapura, begitu ya. Tapi yang di Jayapura juga akan berusaha untuk ikut berangkat ke Jakarta, begitu ya, Pak Aloysius ya? Ya, kami berusaha untuk bisa berangkat ke Jakarta. Tim kuasa hukum dari Papua akan berangkat juga kita. Breaking News Metro TV kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pakar sebelumnya ada Sumi Zola dan kawan-kawan gitu ya. Ada beberapa tersangka yang telah kami tetapkan sebagai tersangka di dalam perkara ini, kurang lebih ada 28 orang ya. Dan hari ini kami memanggil 10 orang sebenarnya sebagai tersangka untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK yang terdiri dari anggota DPR Jambi periode 2014-2019 untuk hadir di Gedung KPK. Informasi yang kami peroleh tadi ada 6 yang sudah hadir dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK dan perkembangannya nanti kami akan sampaikan proses-proses berikutnya, apakah dilakukan penahanankah atau seperti apa, tentu nanti menunggu dari tim penyidik KPK. Baik, berikutnya kami juga ingin sampaikan perkembangan terkait dengan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang sudah kami umumkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan korupsi di Papua ya, pembangunan infrastruktur di Papua, yaitu RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan sebagai tersangka pemberi suap, jadi salah satu tersangka pemberi suap terhadap LE, di mana LE sendiri kan teman-teman juga tahu telah ditetapkan sebagai tersangka selain penerima suap juga dugaan gratifikasi begitu ya. Kami sudah melakukan pemanggilan sebelumnya secara patut dan sah kepada yang bersangkutan beberapa waktu yang lalu yang sudah kami umumkan juga kepada masyarakat tentunya. Tetapi kemudian kami juga memiliki penilaian terhadap tersangka ini yang sekalipun penasehat hukumnya telah menyampaikan terkait dengan keadaan dari tersangka ini, misalnya dengan narasi sakit dan bahkan kemudian berkirim surat secara dokumen tentang kesehatan dari tersangka LE ini. Tetapi sekali lagi kami juga tidak serta-merta percaya begitu saja memenuhi permintaan dari penasihat hukum tersangka LE misalnya untuk segera berobat ke Singapura. Sehingga untuk itulah kami melakukan pemeriksaan langsung di Papua sebagaimana ketentuan pasal 113 KUHAP begitu ya. Kami ingin tegaskan 113 KUHAP itu memberikan ruang bagi penyidik untuk bisa melakukan pemeriksaan secara langsung di tempat kediaman tersangka sehingga tidak ada pelanggaran terhadap proses-proses dimaksud. Justru kemudian proses penyidikan perkara ini menjadi terpenuhi syarat formilnya berupa berita acara pemeriksaan terhadap tersangka LE ini maupun berita acara pemeriksaan lainnya termasuk kesehatan dari tersangka. Berikutnya kan teman-teman juga tahu bahwa ternyata tersangka LE ini muncul di ruang publik gitu kan untuk meresmikan beberapa proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Tentu ini kan kami sayangkan informasi dan data yang disampaikan oleh penasehat hukum. Maka kami ikuti betul bagaimana kemudian pemberitaan ini muncul dan termasuk faktual yang ada terhadap keberadaan dari tersangka LE. Sehingga paralel dengan proses pengumpulan alat bukti yang terus kami lakukan sebagai
kelengkapan dari bukti permulaan yang telah kami miliki. Ini perlu kami garis bawahi ya teman-teman, terkait dengan bukti permulaan. Jadi tidak berhenti ketika dalam proses penyidikan ada bukti permulaan itu dianggap cukup, tidak. Tetapi justru dari bukti permulaan itulah terus kami kembangkan dengan mengumpulkan alat bukti. Sehingga kami terus lakukan itu dan kemudian tim juga bergerak ke lapangan beberapa hari yang lalu dan analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan, sehingga kami lakukan upaya itu. Tadi sudah dilakukan penangkapan dan saat ini masih dalam proses untuk dibawa ke Jakarta tentunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK. Nah, proses berikutnya tentu nanti kami akan sampaikan setelah pemeriksaan seperti apa nantinya. Apakah kemudian syarat subjektif, syarat objektif, sebagaimana ketentuan pasal 21 hukum acara pidana itu terpenuhikah atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan tim penyidik KPK, begitu ya. Kalaupun kemudian terpenuhi, tentu kami bisa lakukan upaya paksa karena ini proses penyidikan, seperti halnya proses penahanan, begitu. Pasti kami nanti akan sampaikan perkembangannya, tetapi sejauh ini memang masih pada proses-proses memindahkan, ya, membawa tersangka ini dari Papua menuju Jakarta. Begitu ya, teman-teman? Mas Lukas ditangkap sendiri atau sama orang lain, Mas? Ya, informasi yang kami peroleh memang kan betul ya, ditangkapnya di sebuah rumah makan ya. Memang ada pihak-pihak lain. Tetapi tentu kepentingan KPK adalah menangkap tersangka. Nah, tersangka ini yang sudah kami umumkan kemarin kan 2. 1 sudah ditahan, sehingga penangkapan dilakukan terhadap tersangka LE, begitu ya. Mas, mau minta pendapat Ya? Oke, Di sini ya, baik. di sini bukan di Papua ya, Pak. Iya, tentu untuk yang di Papua kami sudah koordinasikan ya. Tim beberapa hari yang lalu sudah di sana melakukan pemantauan dan analisis serta mengikuti terus bagaimana kemudian pemberitaan itu muncul LE di ruang publik kan gitu ya. Sehingga sekali lagi koordinasi dengan pihak Brimob Polda Papua, ya, kepolisian Polda Papua kami lakukan sehingga tadi proses yang sudah berjalan tentu kalaupun kemudian ada gangguan-gangguan kecil saya kira sudah bisa diatasi oleh pihak Polda dan kami yakin masyarakat Papua mendukung begitu ya upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Karena sekali lagi begini, kami ingin tegaskan tidak ada kepentingan lain dari KPK selain proses penegakan hukum. Tidak ada kepentingan politik sama sekali. Ini murni penegakan hukum. Sehingga kami pastikan terhadap tersangka LE ini kami juga hormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusianya. Kami junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami penuhi hak-haknya sebagai tersangka sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara pidana. Ya, kami beri ruang yang sama, kami beri kesempatan yang sama bagi penasihat hukum untuk memberikan pembelaan yang terbaiknya. Karena sejatinya seperti itulah proses penegakan hukum. Jadi pada gilirannya nanti akan diuji bersama di persidangan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, saudara penasihat hukum juga seharusnya sama, tidak kemudian misalnya membangun opini dan narasi yang di luar konteks hukum, gitu kan? Karena fungsi dari saudara penasihat hukum yang kita tahu profesi yang sangat mulia, maka pembelaan terhadap hak-haknya itu justru menjadi penting, begitu, terhadap tersangka ini. Kalaupun kemudian menarasikan bahwa kok tidak ada pemberitahuan terhadap tersangka LE, ini yang kemudian menjadi tidak tepat saya kira ya. Karena ini kan proses penangkapan di mana sebelumnya kami telah memanggil secara patut dan sah terhadap tersangka ini. Kalau kemudian harus memberitahukan kan tidak ada hukum acaranya ketika menangkap seorang tersangka. Setelahnya pasti kami akan komunikasikan, kami akan sampaikan kepada tersangka silakan untuk bisa didampingi oleh penasihat hukum. Mas, mau menegaskan Mas dalam pemeriksaan nanti apakah bakal didalami langsung penerimaan gratifikasinya, Mas? Oke, kan ya. kemarin belum didetail. Baik. Ini yang terkait dengan pengamanan pasti kami lakukan koordinasi ya. Untuk pengamanan kami lakukan melalui Biro Umum juga pasti nanti akan lakukan komunikasi lebih lanjut terkait dengan proses pengamanan. Adapun terkait dengan materi, terkait dengan dugaan gratifikasi, sekali lagi beberapa waktu yang lalu juga sudah kami sampaikan, kami terus kumpulkan, kami terus lengkapi alat bukti sebagai kelanjutan dari bukti permulaan yang telah KPK miliki, begitu ya.
Nanti seperti apa hasilnya, pasti perkembangannya kan selalu kami sampaikan pada masyarakat melalui teman-teman media semuanya kan, begitu. Oke? Untuk perkiraan sampai jam berapanya nanti kami koordinasi kembali dengan teman-teman di lapangan, begitu ya. Tapi yang pasti bahwa saat ini sudah keluar dari Papua, begitu ya. Sehingga nanti sampai di Jakarta jam berapa, pasti kami sampaikan. Teman-teman tidak ditinggal. Ya. Ya, teman-teman sudah melihat sendiri kan. Ternyata kemudian kan tersangka LM muncul di ruang publik dalam keadaan yang teman-teman bisa lihat. Tidak seperti yang dinarasikan dan bahkan tanda kutip diancamkan kan oleh penasihat hukumnya. Bahwa mengatakan KPK harus bertanggung jawab bila kemudian tersangka meninggal dunia karena tidak memenuhi permohonan untuk berobat ke Singapura. Tapi faktanya kan sebaliknya, sehingga KPK juga kemudian memiliki argumentasi lain tidak memenuhi itu semua, kan begitu. Bahkan kemudian kita langsung tinjau langsung gitu ya, secara faktual bagaimana keadaan kondisi kesehatan dari tersangka LE. Pak, sesampainya di Jakarta akan langsung diperiksa atau ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu, Pak? Ya, tentu mekanisme dalam proses-proses berikutnya pasti kami lakukan pemeriksaan di lantai 2 oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan kesehatan sebagai pemenuhan hak dari tersangka pasti kami lakukan, ya. Karena ketika tersangka ataupun seseorang bahkan saksi pun ketika dilakukan pemeriksaan pasti juga kemudian kami lakukan pemeriksaan kesehatannya. Termasuk ketika seorang tersangka akan dilakukan penahanan, pasti kami juga lakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter KPK. Kalau diperlukan keterangan ataupun pemeriksaan dari dokter lain, ya pasti kami nanti akan fasilitasi sepanjang kemudian memang kondisinya membutuhkan untuk itu. Gitu ya. Infonya udah di Jakarta sekarang, Mas. Info dari siapa? Rahasia lah, Mas. Belum. Ya, oke ya. Buat penegasan Pak, katanya dari pengacara tadi nggak ada surat penangkapan itu Pak. Ya, nanti dibuktikan saja karena seluruh proses-proses di dalam kami melakukan kegiatan penyidikan termasuk upaya paksa, pasti ada surat tugas dan ada surat-surat kelengkapannya, gitu ya. Sekali lagi, karena seluruh proses penyidikan itu pada akhirnya akan diuji, ya. Diuji baik di pra-peradilan, diuji maupun di pengadilan tindak pidana korupsi, maka kami pastikan setiap langkah yang diambil oleh KPK, kami kaji betul aturan hukumnya. Kami patuhi betul aturan hukumnya. Tidak lepas dari aturan hukum. Ya, kan sering kami katakan bahwa di dalam menegakkan hukum KPK tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri, termasuk hukum acara pidana. Begitu, ya. Oke. Cukup? Siap ya. Mas, katanya ada penggeledahan. Nanti satu-satu. Oke ya, oke ya. Yuk. Ya, baru saja pemirsa kita mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh PLT Jubir KPK, Ali Fikri, yang menyampaikan terkait dengan perkembangan pasca pengamanan atau penangkapan yang dilakukan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Ia mengatakan satu dari dua tersangka yaitu Rijatono ini sudah ditahan terlebih dahulu sebagai tersangka pemberi suap terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Lalu kemudian Lukas NMB ini dikenakan 2 pasal. Tidak hanya sebagai penerima suap, tetapi juga dikatakan oleh Ali Fikri menerima gratifikasi. KPK sendiri pemirsa dalam proses pemanggilan terhadap Gubernur Papua ini sendiri memiliki penilaian, yakni ketika Lukas NMB ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dipanggil untuk diperiksa beberapa kali menyatakan beralasan sakit. Maka KPK langsung terjun melakukan pemeriksaan langsung ke Papua yang dilakukan di kediaman Lukas NMB dan dilakukan langsung oleh tim penyidik KPK. Lalu yang menjadi penilaian dari KPK sendiri juga adalah ketika tersangka Lukas NMB sempat meresmikan beberapa proyek di Papua hingga kemunculannya di ruang publik. Itu kemudian yang membuat KPK juga memiliki mekanisme sendiri dan juga penilaian untuk kemudian melanjutkan proses pengumpulan bukti-bukti hingga hari ini dilakukan pengamanan atau penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Saat ini update-nya, Gubernur Lukas NMB ini masih dalam proses menuju ke Jakarta, namun dia belum dapat memastikan kapan tepatnya nanti Gubernur Papua Lukas NMB akan sampai di Jakarta. Nanti agenda yang akan dilakukan tentunya adalah terkait dengan pemeriksaan lanjutan. KPK juga menjamin bahwa
tersangka Lukas NMB akan dipenuhi hak-haknya sebagai tersangka dan juga diberi ruang yang sama bagi penasihat hukum untuk bisa memberi pembelaan terbaiknya terhadap tersangka dari kasus gratifikasi atau penerimaan gratifikasi yang disangkakan terhadap Lukas NMB. Kami masih akan kembali dengan informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.